Sintayong perketat seleksi pemain timnas Indonesia. Alasan Sintayong belum berani panggil Jens Raven. PSSI pastikan masalah pembayaran stadion GBT telah tuntas. Nathan Joe raih kepercayaan fans Swansea City. Sintayong tegaskan tidak panggil Elkan Bagot. Hernando Ari siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Sintayong perketat seleksi pemain timnas Indonesia. Proses seleksi pemain untuk timnas Indonesia tidaklah mudah. Sintayong menekankan bahwa keputusan untuk memilih pemain bukanlah hal yang bisa dilakukan secara instan. Untuk memastikan bahwa hanya pemain terbaik yang dipilih, ia bersama staf pelatih akan terus memantau pertandingan Liga 1, menonton 2 hingga 3 laga sebelum membuat keputusan akhir. Terbaru Sintayong beserta jajaran staf pelatihnya terlihat hadir langsung di Stadion Madia untuk menyaksikan laga antara Malut United melawan Persebaya Surabaya. Kehadiran mereka di stadion tersebut jelas menunjukkan betapa seriusnya Sintayong dalam memilih pemain yang tepat untuk memperkuat skuad Garuda. Tidak hanya Sintayong yang terlibat dalam proses ini, 4 asisten pelatihnya juga turut memantau pertandingan lainnya. Ketika memantau pertandingan antara Malut United dan Persebaya, Sintayong tidak datang sendirian. Ia didampingi oleh pelatih kiper Kim Bong-su dan tim analis Kim Jong-jin yang juga turut memantau aksi para pemain di lapangan. Kehadiran seluruh tim pelatih ini menjadi bukti bahwa seleksi pemain untuk timnas Indonesia dilakukan dengan sangat serius dan detail. Sintayong menegaskan bahwa keputusan untuk memilih pemain baru akan diambil setelah tim pelatih menonton beberapa pertandingan lagi. Ia menyadari bahwa proses seleksi ini harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat pentingnya laga perdana kualifikasi Piala Dunia. Alasan Sintayong belum berani panggil Jens Raven. Jens Raven menjadi sorotan setelah tampil gemilang bersama timnas U19 Indonesia asuhan Indra Syafri di Asian Cup. Dalam turnamen tersebut, Jens mencetak 4 gol dan menjadi top skor untuk timnas U19 membantu tim meraih gelar juara. Penampilan impresifnya memunculkan harapan banyak orang bahwa Jens bisa segera dipanggil ke timnas senior. Namun Sintayong belum merasa yakin untuk memberikan kesempatan tersebut. Dalam penilaiannya, meskipun Jens menunjukkan performa yang baik di level U19, masih ada aspek dalam permainannya yang perlu ditingkatkan sebelum ia siap berkompetisi di level senior. Sintayong menjelaskan bahwa ia sempat melihat langsung performa Jens Raven ketika berada di Belanda. Namun penampilan Jens saat itu belum cukup untuk membuatnya yakin. Menurut Sintayong, Jens perlu menaikkan level permainannya secara signifikan jika ingin dipanggil ke timnas senior. Ia juga menekankan bahwa sebagai pemain muda, Jens harus tetap fokus pada perkembangan karirnya dan tidak cepat puas dengan pencapaian yang ada. Selain itu Sintayong juga menyadari bahwa Jens Raven masih menjadi bagian penting dalam proyek timnas U20 Indonesia di bawah arahan Indra Syafri. Jens dipersiapkan untuk berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U20, sehingga kehadirannya di tim junior masih sangat dibutuhkan. Shin percaya bahwa dengan terus bermain di level yang sesuai, Jens akan mendapatkan pengalaman dan kesempatan untuk mengasah kemampuannya lebih jauh. PSSI pastikan masalah pembayaran stadion GBT telah tuntas. Turnamen Asian Cup U19 yang digelar di Surabaya berakhir manis dengan Garuda Nusantara meraih gelar juara. Namun di balik kesuksesan itu ada isu terkait tunggakan pembayaran venue yang mencuat. Dikabarkan bahwa biaya sewa 2 stadion yang digunakan dalam turnamen tersebut naik 2 kali lipat, yang menyebabkan PSSI mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembayaran secara cepat. Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dari komunikasi tersebut Arya memastikan bahwa semua masalah pembayaran telah diselesaikan dengan baik dan tidak seharusnya menjadi polemik yang berlarut-larut. Arya juga menegaskan bahwa pemerintah Surabaya selama ini selalu memberikan dukungan penuh kepada PSSI, termasuk saat menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023. Hubungan baik antara PSSI dan pemerintah Surabaya telah terbukti dalam beberapa kesempatan dan masalah pembayaran ini diharapkan bisa menjadi pelajaran berharga untuk meningkatkan sinergi di masa depan. Isu terkait tunggakan pembayaran ini sempat menjadi perhatian publik, terutama karena timnas Indonesia semula direncanakan bermarkas di Stadion GBT untuk kualifikasi Piala Dunia. Namun keputusan untuk kembali menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta juga dikaitkan dengan masalah pembayaran ini. Meski demikian Arya memastikan bahwa semua masalah telah diselesaikan dan fokus kini beralih ke persiapan pertandingan mendatang. Nathan Joe raih kepercayaan fans Swansea City. Nathan Joe tampil sebagai starter dalam pertandingan yang digelar pada Rabu 14 Agustus 2024.
Ia bermain selama 67 menit di posisi bek kiri dalam formasi 4 bek yang dirancang oleh pelatih Swansea City Luke Williams. Meskipun baru pertama kali tampil di tim senior, Nathan mampu menunjukkan performa yang solid dan disiplin, membuatnya mendapatkan pujian dari pelatih dan fans. Pelatih Luke Williams secara terbuka mengapresiasi penampilan Nathan setelah pertandingan. Meskipun demikian, Williams juga menekankan bahwa Nathan masih harus bekerja lebih keras untuk membuktikan dirinya sebagai pemain yang bisa diandalkan di kasta kedua Liga Inggris. Pujian dari Luke Williams ternyata sejalan dengan respon positif dari para penggemar Swansea City. Di media sosial X, berbagai akun fanspage Swansea mulai membahas penampilan Nathan. Banyak dari mereka yang awalnya meragukan kualitas Nathan kini berubah pikiran dan merasa bahwa Nathan layak dipertahankan di Swansea sebagai bagian dari skuad utama. Sebelum penampilan cemerlangnya di Carabao Cup, Nathan sempat diragukan oleh fans karena belum pernah mendapatkan kesempatan bermain di tim utama. Bahkan, banyak yang memprediksi bahwa ia akan dipinjamkan lagi seperti musim lalu. Sintayong tegaskan tidak panggil Elkan Bagot. Sintayong mengonfirmasi keputusannya untuk tidak memanggil Elkan Bagot. Meski banyak yang menantikan kehadirannya, Sintayong memilih untuk tidak mengungkapkan alasan spesifik di balik keputusannya. Saat ditanya oleh awak media, ia hanya menggelengkan kepala sebagai tanda bahwa Elkan Bagot tidak akan masuk dalam skuad. Absennya Elkan Bagot tentu menjadi sorotan, terutama karena Justin Hugner tidak bisa tampil pada laga melawan Arab Saudi. Dengan dua bek andalan yang tidak bisa dimainkan, pertahanan timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar saat bertanding melawan tim kuat di grup. Elkan Bagot sebelumnya tidak dipanggil oleh Sintayong sejak laga playoff Olimpiade Paris melawan Guinea. Dugaan muncul bahwa keputusan ini mungkin berkaitan dengan ketidakhadirannya saat itu. Setelah insiden tersebut, Elkan juga tidak dipanggil untuk laga-laga penting melawan Irak dan Filipina, dan kini sekali lagi absen untuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Hernando Ari siap bela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Hernando Ari mengungkapkan kebahagiaannya saat menerima panggilan dari pelatih Sintayong untuk bergabung dengan skuad Garuda. Pemanggilan ini datang setelah penampilan apiknya dalam pertandingan pekan kedua Liga 1. Dengan keberhasilannya menjaga gawang Persebaya tanpa kebobolan, Hernando menunjukkan performa yang konsisten yang menjadi salah satu alasan kuat Sintayong untuk memanggilnya. Hernando sendiri menyadari pentingnya pertandingan kualifikasi ini dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Hernando menyadari beratnya tantangan yang dihadapi timnas Indonesia, terutama saat berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Namun dengan pengalaman dan latihan intensif yang dijalani, Hernando optimis bahwa timnas Indonesia mampu memberikan hasil positif. Dukungan penuh dari para supporter juga diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi skuad Garuda dalam setiap pertandingan.